Kalau ada oknum nama Sesabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran kandungan, ya, catat ya. Mulai saat ini, katanya memang dia mengalami depresi. Ya, kalau orang itu ada, suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada, berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang tidak, yang pengangguran atau yang kurang kerjaan. Itu aja, simpel kok, seluruh harta. Kalau perlu gua telanjang bulat, gua keliling, gua gundulit ke Prabu gue yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong, oke? Kan FA bilang menjelaskan, katanya kita yang hubungi beliau, terus kita yang minta damai. Kagak ada, buktiin kalau emang kayak gitu. Buktiin chatnya mana? Mereka yang menghubungi tim kita. Katanya ibu-ibu yang dilaporin sama si Eva itu mengalami keguguran, tapi gue belum dapat berita yang pastinya sih, makanya belum berani gue bikin videonya tuh ya. Wah, kalau itu sampai bener sih, bener-bener ya, ini udah sangat-sangat keterlaluan. Aduh, bener-bener deh. Makasih banyak ya Bang Densu. Semangat kita para bela para donatur ya. Semangat, 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 semangat. Damai apa, kita ketemu aja belum, gimana ceritanya gitu. Dan dijelaskan juga kan, FA bilang menjelaskan, katanya kita yang menghubungi beliau, terus kita yang minta damai. Kagak ada, buktiin kalau emang kayak gitu. Buktiin chatnya mana? Mereka yang menghubungi tim kita. Jadi berarti gak sinkron gitu, banyak. Bohong, itu bohong. Itu dipelintir. kayaknya memang bener dia harus cek ke psikiater teh, mungkin skizofrenia gitu. Jadi kayak Yang menghubungi FA yang minta adanya pertemuan lagi mediasi, pihak dari sana yang minta adanya mediasi kedua. Oh gitu. Jadi Tapi jangan dipelintir lagi. Tapi kok dia bisa seolah-olah kayak mengatakan yang di infotainment itu perdamaian? Kita buktiin. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang donatur sampai keguguran usai dilaporkan Farhad Abbas. Sedangkan Agus asik live TikTok sambil tertawa. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Guys, jadi viral donatur yang dilaporin sama Farhad Abbas itu ada yang hamil dan jadi keguguran, guys. Lu tahu nggak sih, Farhad, yang lu laporin itu pejuang garis 2, bukan kayak lu yang bermuka 2. Kelahiran bayinya itu yang paling dia tunggu-tunggu, nggak kayak lu ngeganggu. Dan gue kasih tahu sama lu ya, kalau lu terus-terusan begini, lu nggak cuma korbanin nyawa aja, bisa-bisa klien yang lu hire juga ikutan sakit jiwa, tahu nggak? Sumpah siapapun di luar sana ya lawyer, tolong kalian speak up buat para donatur, kalian somasi Farhad atau apapun itu, karena dia udah bener-bener kelewatan. Dia doang loh yang bikin orang yang melakukan kebaikan malah jadi dilaporkan. Lu tahu Farhad hatnya apa? Jahat. Guys, gue mau menjawab keresahan kalian soal Tenovi, ya kan? Akhirnya gue nge-DM Tenovi nih ya. Gue nge-DM Tenovi, akhirnya gue tanya, ya kan, sebenarnya siapa sih yang mengajukan perdamaian duluan gitu kan? Ternyata dari pihak sebelah ya guys, ternyata dari pihak sebelah ini udah valid ya. Ini ada cecetan gue sama Tenovi ya. Nah, tapi belum ada finalnya ya, infonya Selasa sih, belum ada finalnya. Jadi kalian nggak usah resah dulu, nggak usah berspekulasi macem-macem ya. Nah terus ini kan langsung gue bilang nih, ini kayaknya udah kebangetan banget karena ada salah satu donatur yang anaknya menjadi korban gitu kan. Dikala dia lagi hamil terus mengalami keguguran, anaknya kembar pula ya. Dapat info juga kalau donatur ini adalah pejuang garis 2 juga, berarti kan emang susah gitu kan dapat ada bayinya tiba-tiba keguguran. Nah
Akhirnya Teh Novi ngirimin voice note-nya nih. Sampaikan harapan saya ke Teh Novi. Tolong Nih, gue ulang ya guys. Tolong sampaikan harapan saya ke Teh Novi. Tolong diselesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang cepat, agar tidak ada donatur-donatur lain yang mendapatkan intimidasi dan mendapatkan tekanan-tekanan seperti apa yang saya alami, dan semoga hanya saya yang mengalami ini semua. Harapan saya Teh Novi sehat selalu, terus membantu pihak yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, dan jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah merasa kalah dalam hal apapun. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya guys, jadi kalian itu jangan spekulasi dulu ya, ini belum final ya, belum ada final. Jadi kita tunggu aja, kita percayakan aja, ini pasti ada penyelesaian yang terbaik. Oke guys, thank you. Ya kan? Gak tahu gue di posisinya Kak Sabila kayak gimana gitu. Ya kan udah bikin huru hara se-Indonesia Raya toh enggak? Ya kasihan lu gue sama Kak Sabila tuh. Kasihan gue beneran. Katanya udah gede juga sih hamilnya gitu. Udah gede juga hamilnya kayaknya. Ya kan gue juga seorang mama gitu kan. Gue juga seorang ibu gitu. Ya kan? Ya bagaimana lah hati seorang ibu lah, kalian pasti tahu lah gitu kan. Apalagi kalau memang berharap, apalagi ini kembar. Aduh gila sumpah deh. Iya, karena kan dia juga kayak ngajakin temen-temennya gitu kan, kayak ngajakin temen-temennya. Terus akhirnya kan dia kayak balikin uang temen-temennya loh itu. Iya sih, kasihan ya. Kasihan guys, bener guys. Ya, kasihan. Makanya ini harus segera di stop deh. Ya, harus bener-bener segera di stop. Gue sedih nih, gue sedih gara-gara yang Kak Sabila kehilangan anaknya. Hah, seriusan sampai 87 juta? Aduh. Itu seriusan gak dia ngumpulin sampai 87 juta itu? Valid gak beritanya? Ya Tuhan. Ya ini kudu banget harus ada yang bisa menstop ini semua guys. Nggak, soalnya yang gue denger itu sampai Kak Sabilanya itu yang ngembaliin ke temen-temennya gitu. Korban penyiraman air keras Agus Salim asik live TikTok saat donatur keguguran usai dilaporkan kuasa hukumnya Farhad Abbas. Kondisi memilukan dialami oleh salah satu donatur Agus Salim, Sabila. Sabila harus kehilangan janin kembarnya karena mengalami keguguran. Sang donatur itu keguguran setelah syok dilaporkan oleh Farhad Abbas ke polisi. Bahkan pada minggu ini Sabila harus ke Jakarta memenuhi panggilan polisi atas laporan itu. Sabila merupakan warga asli Sulawesi yang kini tinggal di Pekanbaru Riau. Ia mengajak beberapa temannya untuk berdonasi kepada Agus Salim.
Namun karena ada kisruh antara Pratiwi Novianti dan Agus, ia pun menginisiasi agar uang donasi dikembalikan dengan cara membuat petisi. Rupanya hal itu membuat Sabila justru dilaporkan oleh kuasa hukum Agus Salim, yaitu Farhad Abbas. Syok mendapat surat panggilan dari kepolisian, Sabila pun sampai kehilangan janinnya. Sabila pun berharap Pratiwi Novianti dan Agus bisa menyelesaikan uang donasi ini dengan tuntas. Sabila pun mengaku akan segera berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan polisi. Bukan cuma laporan polisi, Sabila juga mengaku kerap mendapat intimidasi lewat media sosial. Sementara itu, Agus Salim asik live TikTok memperlihatkan kehidupannya dengan Wawa. Pada live itu, Agus bertanya pada anggota keluarganya satu persatu, apakah sudah makan atau belum. Kemudian Agus dan Wawa pun tertawa bersama karena bisa makan masakan favoritnya. Keduanya juga terlihat saling memuji dan menguatkan satu sama lain. Mendengar itu, Wawa pun terlihat ikut tertawa bersama. Agus kemudian memuji Wawa yang selalu ada di sampingnya selama ini. Agus pun mengatakan kalau dia selalu mendoakan Wawa karena selalu membantunya selama ini. Kemudian Wawa pun memberikan klarifikasi kalau dirinya selama ini tidak pernah mengatur Agus. Keduanya juga sesekali tertawa bersama membicarakan hal-hal seru yang di rumah mereka.